dari filosofi pendidikan yang sudah pernah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Menteri Pendidikan yang pertama di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro, yaitu di sini memiliki visi pendidikan di Indonesia ini adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Tadi kan oleh Pak Mansur sudah sampaikan. Jadi pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi buayan saya Pak Mansur itu alhamdulillah masih tergolong pelajar, ya pelajar sepanjang hayat ini. Jadi masih merasa muda begitu. Betul Pak Mansur tokoh sama Pak. Nah, jadi profil pelajar Pancasila ini sebenarnya dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil atau kompetensi seperti apa sih yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Ya, jadi pertanyaan besar yang mungkin banyak dibahas para pakar. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan profil ini. Ya, jadi pelajar Pancasila ini, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, tadi ya, jadi diharapkan peserta didik Indonesia ini dapat berpartisipasi dalam pembangunan global, ya, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk tangguh dalam menghadapi pandemi saat ini. Ini Bapak dan Ibu tentunya sudah tahu semuanya 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ya, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, ini nanti akan dijabarkan lagi berupa elemen-elemen, ya. Jadi dari dimensi itu ada elemen yang mana untuk yang dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini punya elemen akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Ya. Jadi sudah lengkap. Hablum minallah dan hablum minannasnya ini sudah lengkap. Kemudian berkebinekaan global. Ya. Jadi kita hendaknya nanti mengenal dan menghargai budaya masing-masing sesama warga Indonesia maupun sesama warga dunia. Kemudian komunikasi antar budaya atau interkultural, ya, dalam berinteraksi semuanya ini harus rukun, damai selamanya, gitu. Kemudian juga ada refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Jadi kebinekaan, persatuan ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya di bumi Indonesia ini. Gotong royong, nah ini ya, kita mengenalnya sebagai kerjasama atau kolaborasi, tapi gotong royong juga memuat kepedulian pada sesama, pada orang lain, membantu orang lain. Gotong royong itu begitu, dan juga mau berbagi. Ya, di masa pandemi ini ya kita harus tadi peduli dengan lingkungan yang sedang kurang sehat dan berbagi rezeki dan sebagainya. Kemudian mandiri, ya, jadi sadar akan diri dan situasi yang dihadapi saat ini. Dan regulasi diri, jadi bisa menata diri. Regulasi diri itu menata diri. Menata hati, pikiran, dan perilaku tentunya. Kemudian bernalar kritis, ya. Jadi bernalar kritis ini bukan hanya mampu kritisi kerja orang lain, mengkritisi perbuatan orang lain, tapi juga bisa memecahkan masalah. Ya, dan kemudian kreatif ini menghasilkan gagasan yang orisinil, ya, gagasan yang asli, original, dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal juga. Nah, ini semuanya tentunya sudah pernah kita bahas, yang mana elemen-elemen nanti dijabarkan lagi dalam sub-elemen. Dalam gambaran
seperti ini, mudah-mudahan lebih memperjelas bahwa posisi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini sebenarnya merupakan kegiatan co-kurikuler, ya, tapi sebenarnya ini juga mengambil jam intrakurikuler, ya, jadi ini perpaduan, ini proyek lintas disiplin ilmu. Nah, tentunya kalau SMK ini mengacunya pada kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Sekolahnya pun adalah sekolah yang berbudaya kerja, ya, jadi harus sesuai seperti itu tadi. Kemudian juga setelah ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, ini tidak menghilangkan ekstrakurikuler. Jadi kalau nanti misalkan ada ekstrakurikuler pramuka, ya, ekstrakurikuler karya ilmiah, olahraga, seni, ya masih bisa, tetap boleh itu, tetap didorong. Nah, posisinya untuk yang proyek penguatan ini, ya, ini di dalam struktur kurikulum masuk di kelompok C, ya. Nah, ini ya. Jadi ini masuk di kelompok C yang mana pada kelas 10 ini di semester 1 dan 2 keseluruhannya ada 288 jam per tahun. Kalau dibuat blok harian seperti mapel biasa itu 8 jam per minggu. Untuk yang kelas 11 ini 144 jam per tahun, itu sama dengan 4 jam per minggu. Sedangkan untuk kelas 12 karena hanya di semester 5 maka hanya 72 jam, ekuivalen 4 jam per minggu, karena semester yang 6-nya pada kelas 12 ini diisi dengan PKL. Ini ya, jadi definisinya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini adalah penanaman dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, itu kan isinya itu karakter. Ada 6 dimensi atau 6 karakter. Ya, sebenarnya itu ada yang berupa karakter, tapi juga ada yang berupa kompetensi. Ya, kita lihat di situ ada yang kreatif dan sebagainya. Itu kan selain karakter itu kan juga sebuah kompetensi yang dilakukan melalui proyek. Nah, proyek ini nanti mengacu pada tema-tema sesuai dengan isu prioritas yang tercantum dalam peta jalan pendidikan nasional Indonesia. Ini ya. Jadi mungkin setiap tahun itu bisa-bisa nanti yang temanya itu bisa saja berubah tergantung dari isu yang berkembang, yang prioritasnya apa. Kemudian pada lingkup SMK ini ya, itu nanti disebut proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Di dalamnya ini ada kekhasannya adalah budaya kerja. Nih ya, jadi proyek ini nanti berupa proyek atau kegiatan. Jadi yang namanya proyek ini kegiatan, bukan proyek ya, nyebutnya seperti Pak Dirjen, proyek, bukan proyek. Ini pakai J, bukan Y. Ya, kegiatan, dan ini nanti semua tema. Ini. Jadi di sini merupakan sebuah kegiatan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal. Jadi tidak mesti di dalam kelas, tidak mesti di bengkel begitu ya, atau di ruang praktek siswa, bisa saja di lapangan atau di tempat lain, tapi yang sifatnya ini fleksibel. Ya, jadi siswa ini nanti supaya punya inisiatif, punya kreativitas yang bisa berkembang. Mungkin nanti akan di kelasnya itu bisa saja rame, tapi ramenya rame dengan diskusi. Ya. Tentang debat tentang sesuatu, debat dengan argumentasi yang tentunya ilmiah, ya, berdasarkan acuan referensi, ya, dan logis tentunya. Nah, prinsip dari profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini ya, ingat, berpusat pada peserta didik, student center. Ya, jadi nanti yang aktif itu jangan gurunya seperti kelihatan gurunya mengajar nanti di sini, harus yang siswanya ini nanti
Bisa nanti tutor sebaya, diskusi, seminar, membuat sesuatu. Tapi yang aktif siswanya, mulai inisiatif, ide dari siswanya, yang mengerjakan juga siswanya, gurunya sebagai fasilitator. Dan sifatnya holistik. Holistik itu ya menyangkut semua mata pelajaran yang relevan tentunya. Kemudian kontekstual itu sesuai dengan kebutuhan sekolah, sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah, dan eksploratif. Ya, jadi di sini harapannya membuka ruang yang lebar untuk proses inquiry. Inquiry itu proses menemukan oleh siswa, ya, dan pengembangan diri siswa sendiri. Nah, jadi dengan melihat prinsip maupun definisi tadi bisa kita tuliskan tujuan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Yang pertama adalah tujuannya menanamkan nilai-nilai ya, yang tertuang dalam dimensi profil pelajar Pancasila ke diri peserta didik melalui kegiatan proyek. Dan yang kedua, tujuannya memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal. Ya, jadi supaya ini mendorong kreativitas peserta didik. Kita tahu seringkali kelemahan sebuah bangsa itu karena tidak kreatif. Ya, kalau tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi, ya mungkin akan tergilas dengan kemajuan zaman. Ini jangan sampai terjadi di bumi Indonesia. Nah, tema-tema yang ada, ini ada 9 ya. Jadi untuk SMK ada 9 tema. Yang tema 1 sampai 7 ini pilihan Bapak dan Ibu. Ya, jadi boleh mengambil salah satu dari 7. Tapi yang tema 8 dan 9, kepekerjaan dan budaya kerja, ini tentunya adalah sudah menjadi kebutuhan dari SMK. Diharapkan bisa menjawab permasalahan yang ada di SMK. Permasalahannya apa? Yaitu masalah kepekerjaan dari lulusan. Supaya siswa tadi ya mudah terserap di dunia kerja. Baik menjadi wirausaha, baik sebagai pekerja, ya, B dan B bekerja, dan atau M melanjutkan. Ya, paling melanjutkan itu kan tidak terlalu banyak. Dan tuntutan dunia kerja ini adalah pada budaya kerja. Jadi para industri, pihak industri, pihak dunia kerja, instansi itu mengharapkan sekali lulusan SMK itu memiliki budaya kerja positif, yaitu sikap kerja. Ya, sikap kerja itu ya lincah, ya sigap dalam bekerja dan punya komitmen dalam bekerja. Sehingga dalam budaya kerja ini diantaranya ada kontrak belajar atau komitmen belajar. Ini yang penting itu. Siswa ini pada waktu menjelang masuk setelah MTS seperti sekarang ini perlu memiliki komitmen belajar atau kontrak belajar, siswanya, orang tuanya maupun gurunya. Ya. Mau akan taat pada tata tertib sekolah, pada peraturan sekolah, dan kemudian juga memiliki komitmen mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, pemilihan temanya tiap tahun memilih 3 tema, 1 tema pilihan 1 sampai 7 dan 2 tema wajib, yaitu kepekerjaan dan budaya kerja. Nah, ini nanti jangan khawatir, pemerintah atau pihak direktorat tentunya memberikan contoh proyek, memberikan bahan pembelajarannya. Ya, nanti ada contoh-contoh, nanti pihak sekolah dapat mengembangkan proyek sesuai dengan kebutuhannya. Ya, karena satu sekolah dengan yang lain mungkin memiliki situasi, kondisi, dan sumber daya yang berbeda. Nah, jadi kalau kita nanti sudah memilih sebuah tema, nanti jangan lupa mengacu pada pencapaian profil pelajar Pancasila dimensi yang mana. Nah, dimensi-dimensi itu akan lebih teramati dan terukur melalui elemen-elemen. Kalau elemen-elemen dalam profil pelajar Pancasila masih belum terlihat, teramati dan terukur, bisa kemudian dipecah lagi menjadi sub-elemen. Ya, Bapak dan Ibu tentunya sudah punya pengalaman menerjemahkan kompetensi dasar menjadi indikator pencapaian kompetensi menjadi tujuan pembelajaran. Nah, jadi penentuan tema ini nanti
tentunya begini ya. Jadi dari tahap awal, tahap berkembang dan tahap lanjutan. Jadi tahap awal ini ya sampai sekarang ini tahun pertama ini tahap awal, tahap perkenalan. Menentukan 3 tema, 2 tema pilihan yang wajib, ya 2 tema wajib ini, dan yang 1 pilihan. Ini. Kemudian yang kelas 2 ataupun tahun-tahun berikutnya ada tahap berkembang, dan selanjutnya mungkin sudah sangat mengenal, ini masih sama. Tapi nanti mungkin untuk tahap perkenalan saat ini yang memahami, mungkin semua kelas menelaah isu yang sama, proyek yang sama. Tapi nanti kalau sudah paham tahun depan atau semester yang selanjutnya, ini mungkin setiap 1 sampai 2 kelas ini memilih isu yang berbeda lagi, proyek yang berbeda. Ya, nanti yang menentukan isu ataupun proyeknya tentunya pihak sekolah. Nah, bahan pembelajaran proyek nanti akan ada contoh. Ya, insya Allah dari direktorat nanti tentunya akan membantu sekolah ya dalam bentuk memberikan bahan pembelajaran, entah buku ajar, entah modul ajar ataupun bentuk lain. Dan tentunya bahan pembelajarannya mengacu pada dimensi, elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Dan kegiatannya tentunya yang student center, berpusat pada peserta didik, holistik, kontekstual, dan eksploratif. Nah, tahapan-tahapannya untuk penerapan proyek tadi, penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, mulai dari merancang alokasi waktu. Nah, mau pakai blok harian, blok mingguan, atau blok bulanan. Untuk SMK, tadi sudah disarankan Pak Mansur, harusnya paling tidak menggunakan blok mingguan atau bulanan, ya, bukan blok harian. Karena harapannya semua mapel ini menggunakan pembelajaran sistem blok. Kenapa sistem blok? Itu untuk menghemat sarana, ya, sarana alat praktek itu sebenarnya hemat. Jadi sistem blok itu bukan karena teaching factory, bukan karena ada kurikulum baru, bukan Bapak dan Ibu. Ya, dan mudah ya, membuat jadwal blok itu mudah itu. Ini kalau pernah pelatihan di P4TK ya, yang kejuruan tentunya sudah tahu yang jadwal blok itu kayak apa. Kemudian pemilihan tema, merancang temanya apa, proyeknya apa, dan asesmennya kayak apa. Nanti akan seperti itu. Nah, asesmennya ini sama dengan di pembelajaran, ada asesmen diagnostik, jadi ini asesmen yang sifatnya untuk mengetahui pemahaman awal dari peserta didik. Ya, formatif, ini bagaimana dalam proses bekerja dalam proyek, prosesnya bagaimana, keaktifannya bagaimana, dan asesmen sumatif setelah selesai proyek, nanti hasilnya seperti apa. Nanti juga tentunya ada asesmen individual peserta didik. Asesmennya, penilaiannya ini hanya berupa catatan deskriptif, bukan nilai 190, bukan. Nah, catatan proses ini cukup 1 paragraf saja, paragraf singkat, ya, yang menggambarkan proses yang paling berkembang dan proses yang masih perlu mendapat perhatian. Jadi plusnya yang menonjol apa dan yang kurangnya apa, itu yang perlu dicatat. Nanti ada rapor proyeknya ini ya. Nanti tentunya rapornya ini rapor yang sifatnya digital. Jadi tidak lagi merepotkan para guru ataupun para pembimbing atau fasilitator pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, ini ada contoh proyek. Yang pertama, yang proyek yang sifatnya pilihan. Yang proyek pilihan ini, misalnya yang temanya bangunlah jiwa raganya. Nah, ibaratnya itu temanya namanya bangunlah jiwa raganya. Yang pertama itu mengenal perundungan dunia maya. Ya, mungkin saja di sebuah sekolah ada masalah, seringkali terjadi perundungan. Ya, jadi di situ masalah utamanya lah. Jadi untuk mengatasi masalah tadi, maka sekolah tadi, SMK tadi, proyeknya yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah.
Ini misalkan durasinya 2 jam. Berarti 2 jam ini kan hanya bagian kecil dari 8 jam per minggu. Makanya selain ini juga masih bisa ada proyek-proyek yang lain lagi. Kemudian yang proyek kepekerjaan, tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, ya perlu sekali pada waktu awal-awal di semester 1, itu jangan langsung mengikir. Wah, saya dulu juga pernah, karena juga sama-sama jurusan mesin, mengikir itu ya seperti latihan karate, posisi kakinya bagaimana, posisi ngikirnya kayak apa, kalau salah ditepang, ditendang gitu ya. Nah, sekarang kan tentunya tidak seperti itu. Yang pertama ini menumbuhkan mimpi, ya mimpi nyata, mimpi yang bisa diraih, bukan mimpi di siang bolong seperti lagu ya. Dan kemudian membangun vision dan passion, membangun cita-cita. Jadi setelah dia punya impian, mimpi, dia bercita-cita. Saya pengen begini, pengen jadi apa, ya. Dan karena dia punya cita-cita, maka dia punya passion, punya gairah untuk mengejar cita-cita. Bagaimana belajar sungguh-sungguh. Itulah yang tadi ditekankan dalam kontrak belajar atau di dalam komitmen belajar. Ini persiapannya apa? Guru bersama siswa beserta atau peserta didik mempersiapkan diri. Kemudian pelaksanaannya, ini ya nanti diskusi, kemudian diberikan pekerjaan yang sifatnya menyenangkan lah itu. Jangan yang membosankan. Jadi yang biar aja nanti kelas itu rame, di lapangan mungkin rame ketawa ketiwi, tapi itu bermakna begitu. Sulitan 3 menit ini, lagi Pak. Ya nanti tugasnya apa? Ya. Kemudian yang pada rubrik penilaiannya ini, dan juga kemudian ada lembar refleksi. Perlu di akhir kegiatan ada lembar refleksi. Kemudian yang contoh proyek budaya kerja. Ini misalkan penerapan 5R juga. 5R kan penting. K3LH penting, tapi kita ambil yang prioritasnya kayak apa. Persiapannya kita siapkan, guru, fasilitatornya, pelaksananya bagaimana, tugas-tugas atau lembar kerja yang diberikan ke peserta didik untuk penerapan 5R, ringkas, rapih, ya, resik, rawat, rajin, kayak apa. Jangan cuma jadi slogan, di kantor kepala sekolah ditulis, kami siap menerapkan 5R, tapi bengkelnya amburadul, jangan sampai ya, kita harus sesuai, maka ini penting sekali. Ini juga ada penilaiannya, rubrik penilaian, ada refleksi untuk siswa maupun refleksi untuk guru. Jadi di akhir kegiatan, akhir proyek selalu ada refleksi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik, untuk mengetahui minat peserta didik atau siswa terhadap proyek itu tadi bagaimana. Nah, untuk jadwalnya boleh blok harian, ya. Tapi disarankan Pak Mansur tadi paling tidak blok mingguan. Jadi pada minggu ke-9, minggu ke-12, minggu ke-16, ya ini tadi pelaksanaannya tadi dari 288 jam per tahun kita bagi, ya 288 bagi 3 tema. Per tema 96 atau per semesternya berarti 48 jam. Yang 48 jam itu hampir sama dengan 1 minggu lah, kegiatan 1 minggu. Makanya ini dijalankan blok mingguan atau blok bulanan boleh. Ya langsung 96 jam itu langsung jadi satu kegiatan. Boleh. Tergantung nanti pilihan sekolahnya bagaimana. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang kurang jelas, nanti disambung dengan tanya jawab untuk lebih memperjelas lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sulipan sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan sudah dapat ditangkap, dicerna, sehingga banyak sekali ini pertanyaan yang muncul Pak. Ya, jadi selanjutnya kita ketahui bahwa
untuk profil pelajar Pancasila ini tadi sudah dijelaskan, pasti berpusat pada peserta didik, holistik, kontekstual, dan eksploratif. Itu kata kuncinya. Nah, pertanyaannya Pak Sulipan ini banyak sekali. Jadi yang pertama ini dari SMK Muhammadiyah. Mohon izin bertanya, kami dari SMK Muhammadiyah nanyakan tentang untuk budaya Pancasila itu yang mengajar guru basic apa Pak yang dimasukkan ke dalam PBM, kemudian materi yang akan diajarkan apa? Itu satu. Kemudian ada lagi dari Bapak Maksum, bagaimana mengukur profil pelajar Pancasila yang sudah terjemahkan pada elemen kejuruan untuk dituangkan pada rapot dan disampaikan pada orang tua. Jadi rapot yang disampaikan kepada orang tua. Kemudian dari 3 dulu ya Pak, satu lagi ya Pak, boleh. Nanti baru disambung. Dari Ibu Desru Naswati. Izin bertanya Pak, untuk proyek profil pelajar Pancasila ini tadi disampaikan dimasukkan dalam jam tatap muka. Siapakah yang boleh mengajar? Ini mirip dengan yang tadi. Apakah sama dengan ekstrakurikuler zaman dulu? Jadi yang mengajar adalah pembina OSIS atau pembina ekskul. Mungkin itu dulu Pak, 3 pertanyaannya. Nanti kalau masih ada waktu kita tambah lagi. Silakan Pak Dr. Sulipan. Terima kasih. Tadi sudah mirip yang disampaikan oleh Pak Mansur tadi ya. Jadi untuk guru yang mengajar atau mengampu atau membina proyek profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, itu adalah yang pertama guru yang relevan dengan kegiatannya. Jadi kalau kegiatannya itu mungkin banyak yang ke arah tadi dimensi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa tadi ya. Nah mungkin di situ ya guru agama mungkin bisa terlibat. Ya, tapi kemudian untuk yang kegiatan yang berrekayasa dan berteknologi untuk NKRI misalnya temanya begitu. Ya, jadi di situ arahnya mungkin yang cocok adalah guru kejuruan di situ. Ya, kemudian yang tema kebekerjaan tadi membangun mimpi. Nah, ini guru apa? Mungkin guru BK. Ya, bisa saja harusnya adalah guru yang relevan. Tapi juga sekolah bisa mengambil kebijakan apabila ada guru yang kekurangan jam tatap muka, itu bisa diberikan untuk guru-guru yang memiliki kekurangan jam tatap muka supaya yang bersangkutan tetap memperoleh tunjangan profesi. Misalkan begitu, misalkan sekolah itu punya kebijakan seperti itu boleh gitu. Ya. Tetapi tentunya tadi yang relevan dan juga boleh sebagai tambahan jam belajar. Jadi apakah linear dan tidak, tapi disampaikan oleh Pak Mansur juga tidak akan merugikan guru. Ya. Hanya tentunya nanti ada peraturan linearitas yang sehubungan dengan adanya pembelajaran di SMKPK. Pasti nanti akan ada peraturan dari Dirjen Vokasi dengan Dirjen GTK, masalah Dapodik itu, untuk linearitasnya tentunya akan diakomodasi. Bagaimana mengukur? Nah, mengukurnya tadi Bapak dan Ibu, dimensi-dimensi tadi kan sudah terjemahkan jadi elemen dan subelemen. Nah, makanya setiap kegiatan ini nanti harus ada kaitannya dengan dimensi mana. Ya, misalkan proyek yang tadi membangun mimpi, vision dan passion. Ini sesuai dengan
tema yang mana? Temanya tentunya tema kebekerjaan. Nah, di situ nanti mengacu ke dimensi mana? Oh, dimensinya dimensi mandiri, dimensi yang kreatif. Harus hubungan ke situ. Nah, nanti tentunya diurai, ya, kegiatan-kegiatannya diurai seperti kemarin kita ada KD menjadi indikator pencapaian kompetensi supaya teramati dan terukur. Harus itu dalam asesmennya begitu, ya. Sesuatu tidak bisa dinilai apabila tidak bisa diamati dan diukur. Makanya kita harus menganalisisnya sampai bisa teramati dan terukur. Kemudian apakah pembina OSIS dan sebagainya tidak ya. Jadi yang penting tadi guru yang relevan dengan proyeknya, ya tentunya harus begitu. Karena kalau gurunya tidak relevan, nanti gurunya tidak paham kegiatan siswanya. Ya, tapi sekali lagi pihak sekolah, kepala sekolah dapat memberikan jam untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk menambah jam tatap muka sehingga memenuhi ketentuan minimal jam tatap muka yaitu 24 jam per minggu. Demikian Bu Wayan, terima kasih. Ya baik Pak. Ini masih ada nih dari teman saya nih dari Balai Besar Bispar Pak Nanang Rukmana mau bertanya. Dalam pelaksanaan MAPEL proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja dilakukan secara lintas MAPEL ataukah apakah proyek dapat dilakukan apakah proyek dapat dilakukan lintas atau lintas konsentrasi keahlian? Itu dua lagi aja ya Pak. Yang satu lagi dari Ibu Yuyun Yuningsih dari SMK Negeri 4 Bandung. Dalam pembelajaran proyek penguatan pelajar Pancasila, apakah dikolaborasikan dengan MAPEL lainnya Pak yang berkesesuaian dengan tema, misalnya dengan PKK? Dua lagi itu aja dulu ya Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama di sini, ya ini dilakukan secara lintas MAPEL, ya Pak Nanang ya. Jadi ini tadi ada lintas disiplin ilmu, lintas MAPEL. Nah untuk sementara ini untuk memudahkan pengelolaan lebih baik itu per program kalian saja. Toh kurikulum operasional satuan pendidikan itu juga disusunnya per program kalian. Jadi untuk memudahkan penjadwalan paling tidak. Ya, tapi bisa saja materinya itu juga lintas program kalian misalnya ya berrekayasa dan berteknologi membangun NKRI. Itu membuat sebuah alat. Alatnya itu ada yang harus dibubut, dilas, itu melibatkan program kalian teknik mesin. Kemudian menggunakan motor listrik dengan ada kabel-kabelnya melibatkan untuk yang kelistrikan. Ada papan yang harus diserut, ya ada tiangnya harus dikerja kayu. Mungkin itu juga lintas program kalian. Ya itu bisa saja terjadi seperti itu. Nah kalau sudah terjadi seperti itu, ya tentunya nanti harus ada koordinasi dengan program kalian yang lain supaya nanti kerja proyek untuk yang bagian mesin ya oleh orang mesin, alat siswa mesin, yang kelistrikannya oleh orang listrik, yang kerja kayunya oleh orang kerja kayu, bisa begitu. Kemudian apakah bisa dikolaborasikan dengan mata lain? Ini adalah sebuah kegiatan terpisah dari mata pelajaran, Bapak dan Ibu. Karena kuncinya tadi, ini supaya siswa atau peserta didik di dalam berkegiatan ini bebas, tidak formal. Kalau di dalam intrakurikuler, dalam MAPEL itu tentunya sudah ada CP-nya masing-masing dan sebagainya. Nah ini bebas, jadi di luar itu. Karena ini penekanannya pada inquiry, pada penemuan oleh peserta didik sendiri, ya penemuan itu penemuan ide, penemuan pemahaman itu oleh peserta didik sendiri. Jadi ini tidak tidak kemudian dalam di mesin misalkan, ya, praktek pemesinan nanti ada proyek apa, tentunya tidak. Ini adalah sebuah kegiatan terpisah dari mata pelajaran, Bapak dan Ibu. Karena kuncinya tadi, ini supaya siswa atau peserta didik di dalam berkegiatan ini bebas, tidak formal. Kalau di dalam intrakurikuler, dalam MAPEL itu tentunya sudah ada CP-nya masing-masing dan sebagainya. Nah ini penekanannya pada inquiry, pada penemuan oleh peserta didik sendiri. Jadi ini tidak di tidak kemudian dalam
ini adalah sebuah kegiatan yang terpisah dari mata pelajaran, ya. Dan intinya apapun kegiatan di proyek ini sebenarnya kan untuk menumbuhkan kreativitas, menumbuhkan kemandirian, ya, menumbuhkan critical thinking, menambah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya, ya, yang nantinya akan bermuara pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Intrakurikuler juga demikian, kokurikuler yang proyek ini profil pelajar Pancasila dan budaya kerja juga ke arah pencapaian profil pelajar Pancasila, demikian juga yang ekstrakurikuler. Demikian. Terima kasih, Ibu. Sudah, Pak? Baik, Pak Sulipan, karena waktu juga membatasi kita, Bapak Ibu, para peserta kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Sulipan sudah dapat membantu Bapak Ibu untuk memahami prinsip-prinsip profil pelajar Pancasila dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Tadi sudah disampaikan bahwa nanti Bapak Ibu akan untuk yang kelas 10 SMKPK itu akan ada tema pilihan, tema 1 sampai dengan 7, dan tema wajib adalah tema 8 sampai dengan 9. Nah, caranya bagaimana? Nanti akan ada panduan untuk profil pelajar penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, akan ada contoh-contoh seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu, bagi yang pertanyaannya belum bisa kami tayangkan atau dijawab oleh Pak Sulipan, seperti juga yang sudah-sudah Bu Ekawati XK dan kami semua akan mencatat, merangkum semua pertanyaan yang masuk melalui chat. Kami sudah rekam dan akan disusun menjadi Q&A untuk bisa disebarluaskan nanti berikut jawabannya. Pak Sulipan, akhirnya terima kasih banyak. Aplaus untuk Pak Sulipan, Bapak Ibu, dan mungkin Pak Sulipan sebagai akhir daripada materi ini, ada yang ingin disampaikan sebagai pesan yang bermakna dalam pembelajaran proyek profil penguatan pelajar Pancasila dan budaya kerja ini. Silahkan Pak Sulipan. Ya, baik. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, ya, yang diharapkan dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini, kegiatan-kegiatannya ini adalah mampu mendorong peserta didik untuk memiliki kreativitas, untuk berpikir kritis, bersikap mandiri, tapi tetap memiliki ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang nantinya akan mengampu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja mulai sekarang, mempersiapkan diri, mempelajari, dan kemudian nanti akan membaca materi-materi yang terkait dengan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Sulipan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas semua materi yang sudah disampaikan dengan luar biasa, bersemangat. Sekali lagi mohon aplaus untuk Pak Sulipan atas materi yang sudah disampaikan. Akhirnya saya sampaikan wassalam, selamat sore, siang menjelang sore, Om Santi Santi, dan saya kembalikan kepada Ibu Eskawati.